Guys, video ini pasti udah lewat EPP kalian kan guys, yang ini nih. Sebenarnya kita nggak bisa membanding-bandingkan guys, karena pasti ada plus minusnya dari keduanya gitu guys. Tapi komentar netizen bikin ngakak ngiki, kita review guys. Aisyah, lu cuma kalah belum haji, umur 2. Maaf, sebenarnya duluan Jarwo. Apa yang terkenal kok mirip Aura Paluran. Bagai pinang di bas. Min, lo dapet aja video Jarwo mode ke mode ke definisi habis gelap terbitlah terang bagaikan melihat kijang. Bagaikan langit dan gerak bumi. Habis lihat yang pertama kayak masa-masa kegelapan. Gambar Aisyah masuk dunia seakal pertunjukan percaya ilahi. Terang benderang bikin otak cemerlang. Maaf, boleh nggak sih ya ketawa, ya Allah. Maaf, bukan mau main. Cuma ketika aku lihat masa lalu itu aku sedih. Terus setelah lihat kan Puji yang punya masa lalu itu, kenapa lu ikut-ikutan? Jarwo aura kadesnya kuat banget. Torik aura kayak lurah di kampung aku kalau sedang ada acara di kampung. Bagaikan kijang kapsul dan BMW. Jarwo aura 2. Justin Bieber versus. Ya beda lah, yang satu adit yang satu. Tapi gimana juga sih Jarwo alias Sape itu, dia banyak duitnya loh, udah haji 2 bulan loh. Halo guys, balik lagi di Uki Cafe Official. Nah, kita lanjut dari kasusnya ini nih ya. Ada info terbaru nih. Video lawas Alia tersebar, dikira suhu ternyata cupu banget, Fuji menyala. Nah, yuk kita lihat, ini sebelahnya ada Bu Widya ya. Nah, kita lihat bareng-bareng guys videonya seperti apa beritanya ya. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe guys ya. Wa min syarri qasikin iza waqab wa min syarri tasadifil uqad. Mungkin anaknya mabuk kali ya. Maaf ya Alia, kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur juga nggak tahu, nggak pernah. Aku tuh kayak sengajain berniat juga nggak pernah. Aku tuh nggak datang ya karena nggak diundang, nggak kenal, bukan jadi undang, nggak kenal. Ya wajar jadi undang, boleh diundang, tapi nggak kenal. Wa min syarri qasikin iza waqab. Kosikin sopo mbak? Hai Rek, kemarin itu ada pengajiannya Torik dan Alia Mas Said. Nah, yang aku perhatiin itu, mohon maaf ya, ini bukan artinya bahwa aku merasa lebih bisa ngaji gitu ya. Bukan, cuman kalau aku lihat Torik itu kan dari keluarga yang sangat islami. Apalagi waktu itu ibunya Torik bilang kalau umur 2 bulan aja Torik itu udah berhaji gitu. Jadi tentunya pendidikan agama itu, apalagi misalkan ngaji, sholat, apapun itu kan sebenarnya udah menjadi makanan sehari-hari, udah biasa gitu loh ya. Nah waktu itu kalau nggak salah Torik itu ngaji Al-Fatihah ya. Cuman menurutku itu mungkin apa ekspektasiku itu Torik itu akan ngaji dengan yang gimana gitu ya, baca surat apa atau apa. Jadi mungkin ekspektasiku itu terlalu tinggi untuk seorang Torik gitu ya. Ya jadinya aku ngelihatnya itu oh begini gitu ya. Ditambah lagi kemarin juga Alia juga baca surat gitu ya, juga baca ayat suci gitu, dan kalau nggak salah sih Al-Falaq ya. Bentar guys, bentar. Maksud ibu itu tadi kayak sindiran ya, bahwasanya dia kan, maaf ya, Torik itu kan terkenal dengan namanya haji 2 bulan ya. Mungkin dia kayak menyangkut pautkan dengan itu ya, makanya dia kayak tadi saya kira Torik tahu agama lah gitu, maksudnya kan gitu ya, dekat dengan agama gitu maksudnya. Nah ini juga menjadi perhatianku gitu ya, karena
surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas itu biasanya surat yang biasa kita baca sehari-hari, misalkan untuk sholat 5 waktu atau apa, pokoknya sebenarnya itu kan suratnya simple, terus juga ya nggak terlalu panjang gitu. Jadi artinya ya mestinya sebagai umat muslim yang sudah menjalankan sholat 5 waktu itu menjadi biasa gitu, tapi ternyata juga ekspektasiku juga mungkin berlebihan gitu. Sekali lagi ini bukan mengomentari bahwa saya lebih bisa atau merasa paling pinter, enggak. Setidaknya begini, seorang public figure itu kan setiap hal yang dilakukan pasti akan diperhatikan sama netizen, udah resikonya gitu loh. Apalagi ini kan momen mau menikah, tentunya akan dilihat tuh, akan diperhatiin tuh prewednya gimana, siramannya gimana, ngajinya gimana, itu pasti akan diperhatiin. Nah setidaknya ada seperti gini nih, kalau misalkan mau pengajian, nah dipelajari, misalkan nanti mau baca surat apa nih gitu, nah jauh hari itu paling tidak dihafalkan, dibaca bolak-balik, sehingga pada waktu hari hanya itu sudah lancar bacanya gitu. Karena kalau aku lihat juga Alia agak sedikit kurang pas lah itu ya, baca salah satu ayat di surat Al-Falaq gitu. Jadi itu ya memang itulah resikonya jadi public figure gitu ya. Belum lagi pas waktu acara disuapin tuh ya sama orang tua, kan suapan terakhir mau menikah itu biasanya gitu. Nah orang akhirnya mengcompare dengan Aurel Hermansyah pada saat disuapin sama papanya anak Hermansyah. Nah waktu dilihat itu kan Alia juga disuapin kalau nggak salah sama omnya itu ya, Om Muji, itu dia kayak goyang-goyang seperti kayak joget-joget, padahal itu kan momen sakral gitu. Jadi memang ya itulah resikonya sebagai public figure gitu, pasti akan dikomentari setiap hal yang dilakukan. Nah sebenarnya menurut saya juga tidak apa-apa, karena memang resiko jadi public figure yang memang seperti itu, setiap hal yang dilakukan, apalagi itu nggak pas atau mungkin sedikit salah gitu, pasti akan langsung dikomentari begitu. Thank you sayang masih gift. Aku bilang sama dia, Dani, kau jangan kau robo-robo adik iparku ya. Katanya, oh karena Aisyah terlalu lama aku mau ngambil Puji. Puji nggak mau sama kau, Dani. Di DC-nya aku, geng. Kalian masuk dulu live dia. Coba kalian masuk live dia. Bilang, Dani kalau kau berani ada nyali kau terima tuh. Kak Osa punya, Kak Ros punya invite. Iya, dia tadi dibilangnya mau sama-sama. Udah aku invite, nggak ada stepnya, takut dia. Masuk dulu live dia, bilang, Kak Arus udah ngamuk itu sama kau ya Dani, tolong kau accept bilang. Sebelum aku letakkan ginjalnya, bilang, kau ya Dani ikut aku letakkan ginjal kau, bilang. Aku Roza. Tapi ada yang lain, dia tahu aku yang itu repost kan, nanti. Kayaknya saya satu salah paham dia kan bahasanya kan geblek-gebleknya juga itu anak. Udah gue bilang Fuji sama Aisyah teh lagi jadi kapal selam, lagi mode private, lu pada nggak percaya, kurang ajar sih lu sama gue. Di video TikTok sebelumnya banyak yang komen kayak, enggak Fuji Aisyah tuh udah bubar, enggak, lu tuh makanya percaya sama gue nih cenayang, gak ada yang canda. Tapi maksud gue tuh optimis coy, lu tuh pada pesimis hidupnya ya. Coba kali-kali tuh jangan negatif thinking wae sih nggak boleh ngomong kasar. Gue tuh kalau ngikutin kapal, gue memastikan bahwa kapalnya itu aman, tentram dan damai walaupun sambil mabuk muntah-muntah gitu loh. Gue tuh anaknya positive thinking banget. Kalau gue merasa kapalnya sudah diambang maut, ya gue bakal turun sendirinya. Tapi gue masih pede sekarang. Kayak lu semua juga kudu pede harusnya. But anyway, keep it private. Emang lebih baik private, karena lu lihat sendiri dah, cobaan lu banyak banget Fuji sama Aisyah, lu mending udah private aja. Nanti publiknya pas jadian aja ya. Amin jadian. Amin. Kalau enggak ya gak apa-apa. Bukan jodoh berarti, tapi doain aja yang terbaik ya. Janganlah lu pada dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pesimis kayak gue capek lihat komentar jelek lu itu. Karena banyak banget bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, remaja, anak kecil tuh pada berekspektasi tinggi banget
Dan giliran ekspektasinya tidak sesuai kenyataan, mereka yang marah, mereka yang kecewa, mereka yang misu-misuin, mereka yang akhirnya kayak apaan sih Fuji sama Aesar, padahal it's your fault, not their fault. It's not Fuji and Aesar fault. Jadi stop berekspektasi tinggi, chill, kayak santai aja kayak di pantai, di bawah asik gitu loh. Jangan terburu-buru. Logika aja, baru 1 bulan kenal udah disuruh buru-buru nikah. What? Ya Allah. Ini buat Aesar sama Puji ya. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi jujur aku suka nengok kalian berdua ya. Aku bukan ngatur, enggak sama sekali. Ya, cuma di sini Namburu mau bilang, kalau kalian memang suka sama suka, serius sama serius, kalian harus bisa menjaga perasaan satu sama lain. Karena kalian tahu kan, di negara kita ini agak lain. Ya kan, apalagi Aesar udah masuk ke negara Konoha ini ya kan. Jadi harus ikut alur gitu. Karena di sini Aesar dikit-dikit nanti apa-apa digoreng orang itu, digoreng orang itu. Yang enggak lo kau lakukan pun bisa jadi kau lakukan. Yang pertama, yang kedua, kalau orang udah benci sama kau, ya jangankan nengok kau, nengok pohon pisang tumbuh di depan rumah kau pun ikut juga pohon pisang itu benci, padahal tak apa salah pohon pisang, ya kan? Yang ketiga, hati-hati kau kejebak sama omongan orang di sini, ya karena kenapa? Nanti kadang-kadang pura-pura ini, tahu-tahu kau dijebak, seperti itu. Jadi omongan kau tuh keceplos gitu, padahal nggak ada niat kau seperti itu. Yang keempat, ku kasih tahu yang terakhir ya, hati-hati dengan musuh berkedok fans, sudah itu aja. Waduh, tuh dengerin tuh kata-kata emak-emak ya buat Aesar. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya nggak jadi sama Fuji, terus dihujat satu Indonesia dan takutnya nggak namanya redup gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis ke komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.